Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini kembali melanjutkan kajian kita tentang perkara yang diharamkan yang banyak dianggap remeh oleh manusia. Dan pertemuan yang lalu, kalau tidak salah kita sudah halaman 36 ya. Betul tak? Kemarin halaman berapa ya? Yaitu tentang qabulul hadiyah bisabab syafa'ah. Menerima imbalan atau hadiah dengan sebab menolong. Sudah ya? Selesai? Belum. Qadarullah lupa. Yang mana ini? Belum sampai mana? Baru muqaddimah. Yes, tayyib lah. Kita lihat di sini tentang qabulul hadiyah bisabab syafa'ah. Ini perkara yang sebenarnya sensitif. Kenapa anak katakan demikian? Seandainya kita memahami secara letterleks, maka seolah-olah bahasanya orang yang dia membantu orang lain kemudian diberikan hadiah tidak boleh secara mutlak. Oleh sebab itu mari kita mencermati kembali apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid di sini. Beliau mengatakan al-jah wal makana bainan nas min ni'amillahi 'alal 'abdi. Yang namanya pangkat dan kedudukan, jabatan dan kedudukan di antara manusia termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Idza syakaraha, jika dia mensyukurinya. Jadi yang namanya jabatan, pangkat, kedudukan itu hukum asal kalau hamba yang diberikannya itu mensyukurinya. Yaitu
Sebagaimana yang kemarin telah disampaikan 3 poin. Pertama, dia mengakui adanya al-i'tiraf, adanya pengakuan di dalam hatinya. Dilanjutkan dengan adanya itu tahaddus bi ni'mati dzakiran. Dia membicarakan nikmat secara zahir. Dia bersyukur dengan kalimat alhamdulillah. Baru kemudian al-isti'anah ala ta'atillah, menjadikan penolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu bisa dilakukan, berarti dia telah sempurna melakukan perbuatan syukurnya. Jadilah kemudian jabatan tersebut itu adalah nikmat. Itu adalah karunia. Jika orang yang mendapatkannya menjadikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara hadikin nikmah, barang siapa yang dia kemudian mensyukur nikmat jabatan, pangkat, kedudukan ini, maka dikatakan bahasanya an yabdullaha sahibukal li naf'il muslimin. Maka hendaknya orang yang mendapatkan pangkat dan jabatan tersebut menggunakannya untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita ini diberikan pangkat dan kedudukan, kita diberikan jabatan, maka jabatan itu, pangkat itu, kedudukan itu adalah nikmat jika kita mensyukurinya. Jika kita mensyukurinya. Tapi syaratnya bagaimana? Orang yang mensyukuri nikmat tersebut, dia menggunakan nikmat yang Allah berikan tadi. Dia gunakan pangkatnya, dia gunakan jabatannya, itu dalam rangka linaf'il muslimin, dalam rangka memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Wa hada yadkhulu fi umumi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada orang muslim, saudaranya yang muslim, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi secara umum, bahasanya dalil ini digunakan oleh para ulama tentang apa? Yaitu tentang dianjurkannya memberikan manfaat pada kaum muslimin. Kalimat falyaf'al itu menunjukkan, mungkin kita sering mendengar fi'il mudhari' sebelumnya dimulai dengan lamul amr. Itu merupakan sighah atau bentuk perintah. Ya. Karena itu bentuk perintah, al-aslu fil amri wujub. Kumasal perintah itu wajib. Ila madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang kemudian menyelisihinya. Jadi kalau kita mendapatkan jabatan, maka wajib menggunakannya untuk kemanfaatan kaum muslimin. Tidak boleh memadaratkannya. Tidak boleh menggunakannya untuk perkara yang tidak memberikan manfaat. Kemudian dikatakan wa man nafa' bi ja'ihi akhahul muslim. Barang siapa yang dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kemuliaannya memberikan manfaat kepada saudaranya sama muslim, bidab'il dzulmin anhu aw jalbi khairin ilaihi. Dia menggunakannya dalam rangka menolak kedoliman dari saudaranya tersebut, atau mendatangkan kebaikan kepada saudaranya tersebut. Dia punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, digunakan untuk memberikan manfaat. Dengan cara apa? Menolak kedoliman. Ada orang yang kemudian misalkan mengintimidasi saudara kita sama kaum muslimin karena kita punya jabatan, maka kitalah yang membantunya, kita yang menolongnya. Atau dalam rangka memberikan manfaat. Ada saudara-saudara kita dipersulit misalkan ketika mengurus sesuatu, kita punya jabatan, kemudian mempermudahnya. Aturannya dipersimpel, aturannya dipermudah. Maka ini memberikan manfaat. Ya, bukan dipersulit. Seperti itu. Dunartika bimuharram. Ya, selain dalam rangka untuk melakukan perkara yang diharamkan. Ya, contoh begini, membuat izin masjid dipersulit, membuat izin diskotik dipermudah. Nah, ini kan tidak boleh. Ya, kalau bisa membuat izin rumah ibadah yang di sana ada kemaslahatan dalam rangka untuk menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala, kita permudah. Justru untuk kemaksiatan harusnya ditutup. Ini bersulit.
Bila perlu tidak perlu dikasih izin sama sekali. Nah, tapi ini mah kalau dibalik, nah ini yang bahaya. Yang seperti ini tidak boleh. Ya, au i'tida'i ala haqqi ahadin, atau dalam rangka untuk merugikan hak orang lain. Minta tolonglah, minta bantuan. Pak, Bapak kan hakim ya. Saya ini ada masalah dengan si Fulan, sengketa tanah. Bantulah saya, biar saya menang di pengadilan. Dibantu misalkan. Padahal itu merugikan hak orang lain. Nah ini tidak boleh. Tapi kalau membantunya untuk menegakkan hak orang lain, baru itu yang dianjurkan. Bahwa ma'jurun indallah, maka dia diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma'jur dia. Diberikan ujrah oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau Anda membantu saudara kaum muslimin Anda menolong mereka, Anda mempermudah mereka, Anda memberikan manfaat pada mereka, dan Anda menolak kemadorotan dari diri mereka. Bukan membantu dalam kemaksiatan, bukan membantu dalam rangka mengambil hak orang lain. Maka jika seperti itu, ma'jur. Diberikan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi syaratnya idza khalasat niyatuhu, apabila niatnya ikhlas. Ya. Apabila niatnya ikhlas, dia membantu orang melakukan kebaikan tapi niatnya enggak ikhlas, ya tidak akan ma'jur, tidak akan diberikan ganjaran. Kama akhbar andalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Biqolik, dengan firman-Nya, dengan sabdanya, isfa'u tu'jaru, berilah pertolongan oleh kalian, tu'jaru, niscaya kalian akan diberikan ujroh, kalian akan diberikan pahala. Jadi kalau kita membantu sama saudara kita, apapun bentuk bantuannya, jika dalam rangka kebaikan, bantuan itu bukan dalam rangka ta'awun 'alal ismi wal udwan, bukan. Tolong menolongnya bukan dalam rangka perbuatan dosa dan permusuhan, tapi tolong menolongnya dalam perkara-perkara bir, kebaikan. Maka yang seperti ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, ikhwan? Pangkat dan jabatan, ini bicara pangkat dan jabatan, kedudukan. Jika dimanfaatkan dengan kebaikan, maka mendatangkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya, masyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini pun ya tercantum dalam dua kitab sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Fathul Bari. Yaitu dalam Kitabul Adab bab ta'awun lil mu'minin ba'dukum ba'd. Lalu kemudian selanjutnya, wala yajuzu akhdi muqabil ala hadiki syafa'ah. Maka di sini dikatakan tidak boleh untuk mengambil imbalan atas pertolongan ini. Ya. Begitu pula wal wasatah, untuk perantara ini. Ada orang ya, misalkan kita jadi anggap saja kita ini jadi camat. Ada orang pengen bikin KTP. Sudah prosedurnya dilalui semua. Ya. Nah, ketika kita ini sudah membantu, karena kita ini camat, ya sudah selesai tanda tangan. Ketika kita ini membantu mereka, ini dia mendapatkan pahala. Tapi kalau kemudian dia menerima imbalan, menerima hadiah atas bantuannya tersebut, ya, yaitu dengan cara apa? Muqabila mablan mali yashtaritu kulli ta'yini syaksin. Dia mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan berupa apa? Keuntungan yang jelas dalam masalah harta yang dia persyaratkan untuk pengangkatan seseorang di dalam satu pekerjaan, pengangkatan pegawai. Memang kita ngangkat Anda karena Anda ini berprestasi dan Anda memang layak naik. Dan ketika kita ngangkat ini, hukum asal benar. Diangkat. Ditolong kan? Sudah. Selesai. Hukum asal kalau dia selesai seperti itu, dia diberikan pahala. Tapi kalau kemudian tiba-tiba sebagai bentuk terima kasih, orang yang kita angkat memberikan hadiah, kita terima. Nah ini yang tidak boleh. Ini yang
Nggak boleh. Dan ini yang banyak justru. Padahal caranya benar, dia diangkat karena kelayakan. Kemudian sebagai bentuk terima kasihnya, dia memberi kepada kita yang mengangkatnya. Itu tidak boleh. Berarti dia memberikan pertolongan dalam rangka untuk mendapatkan imbalan. Ini yang tidak boleh. Au naqli akhar min dairatin au min taqah ila usra. Atau dia memindahkan, memutasi dari satu daerah menuju daerah yang lain. Kemudian dia mendapatkan imbalan. Maka dia tidak boleh. Pak, saya kan orang Bandung. Tolonglah pindah saya ke Bandung. Ya sudahlah. Antum ke sana? Ya, saya pindahkan ke sana. Dikasih. Ya, surat mutasi. Sudah dipindahkan di sana. Ya, dari sana ada yang pindah ke sini, silakan. Di sana berterima kasih, memberi pada kita. Karena kan kita sudah menolong dia kan. Mendekatkan dengan keluarganya. Ternyata kita nerima hadiah. Padahal kita niatnya asalnya nggak mau. Asalnya kita bukan karena mencari imbalan. Tapi setelah jadi ternyata dikasih mau. Nah ini juga tidak boleh. Karena dia mendapatkan hadiah imbalan dengan sebab pertolongan. Lalu kemudian dikatakan au'ila jimarid wa nahwi dzalik. Atau dia kemudian mengobati orang sakit dan dia memang bukan profesinya sebagai pengobat. Beda. Kalau asalnya orang dia memang sebagai tabib, sebagai dokter, karena kan itu profesi. Ini mau membantu, ya. Ya sudah sakit ya, sudah ta'ijid, ya dipijitin, diurut, kemudian sudah binilah sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan terima imbalan. Yang seperti ini, makanya di sini dikatakannya wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu, waraji an hadal muqabil muharramun. Maka sungguhnya imbalan ini diharamkan. Walaupun di antara pendapat yang lain ada yang mengatakan berbeda. Karena di antaranya adalah ketika ada sahabat Nabi yang kemudian meminta makan pada satu kabilah, ternyata nggak dikasih. Kemudian diruqyahlah dia. Dan kemudian ketika tersengat kalajengking, kepala sukunya kemudian diruqyah. Kan diruqyah kan? Dan kemudian beliau menerima imbalan. Yang seperti ini adalah pengecualiannya katanya. Nah, karena polemik seperti inilah, maka kita mengetahui bahasanya imbalan yang dilarang itu apabila berkaitan dengan kedudukan dia, dengan jabatan dia. Berkaitan dengan apa? Kedudukan dan jabatan dia. Dia berarti memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh imbalan. Ya. Nah, yang seperti itu. Lalu kemudian di sini pun dikatakan li hadisi Abi Umamah al-Mutaqaddam anifan. Sebagaimana ya, dalam hadis dari Abu Umamah ya, yang barusan saja yang telah lalu. Inna dhahiral hadis, sungguhnya dohirnya hadis. Yasmanul akhda walau biduni syartin, itu termasuk mencakup mengambil imbalan walaupun tanpa syarat. Kan tidak ada syarat kan tadi? Anda diangkat, dipindah. Sudah hukum asal nggak ada syarat. Kemudian dia ngasih hadiah. Kita terima. Nah yang seperti ini pun termasuk kena katanya. Itu menurut beliau. Ya, menurut Fadilatus Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Lihat walau biduni syartin musyabbah. Walaupun dengan tanpa syarat yang di depannya, ya, yang mendahulunya. Ini min ifadati Syekh Abdul Aziz bin Baz musyabah. Ini katanya beliau mengambil dari keterangan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah secara lisan. Keterangan tentang secara mutlak tidak boleh menerima imbalan. Kalau kita seperti itu kira-kira semuanya kena ya? Kena. Ya, kalau yang Anda tahu dan ini berkaitan dengan jabatan. Tidak mutlak seluruhnya. Kalau seluruhnya kita akan keder. Dokter ngambil imbalan kan tidak bisa nantinya. Kalau kemudian misalkan kita ini ya tukang ojek,
Kemudian ada orang di tengah jalan, ya wis lah kita bantu dia diantarin pulang. Ya, atau yang lainnya. Kalau yang berkaitan dengan profesi yang dia memang mengambil ujroh kan dibolehkan. Karena itu berkaitan dengan profesinya. Ya. Jadi yang perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan orang yang memanfaatkan jabatannya, kemudian membantu orang dengan jabatan tersebut, dengan kedudukan tersebut untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan. Padahal itu memang tugasnya dia. Tugasnya dia. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang kan lagi banyak. Yang namanya kurir ketika mengantarkan kan, dia kan tugasnya memang jadi kurir. Dia sudah digaji, sudah apa. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya tersebut. Kecuali ownernya, pemilik perusahaannya dari awal sudah memberikan izin. Contoh yang sering Anda sampaikan adalah ketika contoh ada kurir. Atau nggak usah jauh-jauh. Kita buka toko bangunan. Ketika ada orang yang pesan pasir, batu apa, kemudian kan diantarkan. Diantar. Kalau kemudian perjanjian awalnya, Anda bekerja selain gaji ini, kalau ada yang ngasih tips, itu bagian Anda. Bahkan sudah ada akan di awal kan. Al-muslimun ala surutihim. Muslim itu tergantung dari syarat mereka. Maka yang seperti ini dibolehkan. Karena sudah ada akan dari awal. Ya. Adapun ketika dari atasan, misalkan kata pemilik toko, Anda dikasih gaji sekian, gajinya sekian, bonus sekian, dan Anda tidak boleh mengambil selain daripada itu. Maka ketika dapat gaji, dapat tips, maka hendaknya dia menolaknya. Karena itu perkara yang tidak ada dalam perjanjiannya. Makanya lihat dari perjanjian awalnya. Dan ini Masya Allah ikhwah perkara yang pelik sebenarnya yang seperti ini. Berat. Karena kita sudah banyak dan terbiasa seperti itu. Menghindari perkara yang seperti ini memang berat. Ya. Lalu kemudian selanjutnya. Wahasmu fa'ilil khairil ajra minallaki. Dan cukuplah bagi orang yang melakukan kebaikan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yajidu yaumil qiyamah yang dia akan memperolehnya pada hari kiamat nanti. Kalau Anda menolong maka pertolongan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu lagi Anda kemudian menerima imbalan dari orang lain. Ya. Kalau kemudian kita menolong tujuannya nanti untuk mendapatkan imbalan, menolong mendapatkan imbalan. Nah, ini berarti salah niat kita. Ya. Kalau begitu jadikan aja profesi. Sudah. Tolong belikan anu. Ya. Kita ini sebagai kurir. Kita ini kemudian orang yang disuruh yang di sana butuh dengan transport. Tidak masalah. Kalau dia dari awal sudah mengakankannya sebagai orang yang ya mendapatkan jasa pengiriman. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Lalu kemudian dikatakan ja'a rajulun ilal Hasan, telah datang seorang laki-laki kepada Al Hasan bin Sahlin, pada Sahal bin Sahal, dari Hasan bin Salma. Jadi telah datang seorang kepada Hasan bin Sahal. Yastashfi'u biki bihajatin. Dalam rangka meminta pertolongan untuk satu keperluan, satu hajat. Ya, satu hajat, satu keperluan, minta tolong pada Hasan bin Sahal. Faqadaha, kemudian Hasan itu memenuhi hajatnya tersebut. Tolonglah, saya mau butuh ini, antar saya. Dia antar dia. Dan Hasan ini bukan tukang ojek misalkan. Dia biasa. Lalu kemudian setelah itu kemudian dikatakan fa'aqbala rajul yashkuruhu. Kemudian datanglah laki-laki tadi untuk berterima kasih pada dia. Datang. Sudah dibantu, sudah diberikan hajatnya, sudah dipenuhi hajatnya, keperluannya sudah terpenuhi dengan bantuan Hasan bin Sahal. Datang sebagai ucapan terima kasih. Lalu apa yang terjadi kemudian? Faqala lahul Hasan ibnu Sahal, maka Hasan bin Sahal berkata, bahasanya kata beliau, Alama tashkuruna wa nahnu nara analil jakah. Kata beliau, atas dasar apa engkau berterima kasih pada kami? Wa nahnu nara, dan kami menganggap analilja zakatan,
Sesungguhnya bagi kedudukan itu, bagi jabatan itu ada zakatnya. Kama anna lil mal zakat. Sebagaimana pada harta pun ada zakatnya. Coba atas dasar apa saya terus menerima ucapan terima kasih Anda? Sedangkan saya ini ketika diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam jabatan yang saya emban ini ada zakatnya, kata beliau. Apa zakatnya? Zakat orang yang diberikan kedudukan adalah memberikan manfaat dengan kedudukannya tersebut bagi saudaranya sesama muslim. Itu. Sebagaimana harta pun ada zakatnya. Zakat harta ya dikeluarkan dari harta tersebut. Tujuannya memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Insyaallah ya. Ya. Jadi karena Hasan bin Sahli ini seorang pejabat, dia dimintai tolong, kemudian belum membantu orang tersebut sampai selesai hajatnya. Kemudian orang yang dibantunya datang untuk berterima kasih, ditolak. Ditolak oleh Hasan bin Sahal dengan kalimat "Alama tashkuruna". Ya, atas dasar apa engkau berterima kasih pada kami? Wa nahnu nara anna lil zakat. Sungguhnya kami menganggap, kami melihat pada jabatan itu ada zakatnya. Kama anna lil mal zakat, sebagaimana pada harta pun ada zakatnya. Masya Allah ya. Seandainya pejabat begini semua, seandainya, nggak boleh berandai-andai ya. Seandainya seperti itu, kayaknya Masya Allah. Nggak kebayang betapa gembiranya kita. Betapa senangnya kita ini. Masya Allah. Ngurus. Udah selesai. Beres. Enak kan? Enak. Oh Anda butuh. Ya, begitu lihat ada orang yang lemah. Ada orang yang butuh bantuan. Kenapa Anda terlambat? Iya saya belum begini. Ya sudah saya bantuin. Lah dibantuin. Beres. Sudah. Hilang. Cari-cari kasih terima kasih. Ditolak. Jangan. Anda itu sudah harus mengeluarkan dana ini dan itu sudah. Ini untuk keluarga Anda. Kalau begitu semua enak ya? Enak. Ini berarti ini nasihat buat para pejabat. Termasuk kita juga pejabat kayaknya sih. Kan kita yang di perusahaan, kita yang di instansi, kita yang di kantor, kita yang di birokrasi. Pokoknya di mana saja kalau punya jabatan. Ustaz, kalau RT jabatan enggak? Jabatan. RW jabatan enggak? Jabatan. Lurah jabatan enggak? Jabatan. Manajer jabatan enggak? Jabatan. Ya. Kalau kulijer sih jabatan enggak? Bukan. Karena kuli itu dia enggak punya kedudukan. Ya. Nah, subhanallah ya. Ini sangat berat seperti ini. Ya. Ini ada dalam kitab Al-Adab Syari'iyah karya Al-Imam Ibnu Muflih pada juz yang kedua halaman 176. Lalu kemudian dikatakan wa mimma yuhsinu isyara ilaihi hunna al-farqu baina istijari saksin li injazi mu'amala, dan di sini katanya ya ada isyarat yang bagus perbedaan antara istijar itu meminta, itu minta apa? Itu istijar saksin, mempekerjakan, meminta orang untuk bekerja, berarti mempekerjakan ya. Dengan apa? Li injazi mu'amalah, dengan orang yang melakukan pekerjaan muamalah. Kemudian juga dikatakan wa mutaba'atiha, dan kemudian mengikutinya, wa mulahaqatiha muqabil, dan dia kemudian mengerjakannya secara sempurna, kemudian dia mendapatkan imbalan ujroh, imbalan pahala atau imbalan ganjaran, imbalan upah. Ini berbeda. Jadi yang satu dia diminta bekerja. Mas, tolong bersihkan rumah saya. Dia kan istijar. Dia diminta untuk apa? Untuk bekerja, nanti diberikan ujroh. Ketika dia diminta kerja, dapat upah. Boleh? Boleh. Kalau ini minta tolong. Berbeda dengan orang yang kedua, yaitu orang yang diminta tolong. Ya,
minta tolong, Mas itu punten, ya cangkul saya masuk ke sungai, ya tolong diambilkan. Kemudian diambil. Akadnya ada ganjaran nggak? Akadnya ada bayaran nggak? Nggak ada kan? Nah ketika sudah ngambilin dikasih hadiah. Itu yang seperti ini katanya nggak boleh. Bedanya kan di situ. Kenapa? Karena ini tidak ada perjanjian untuk diberi upah. Fayakunu hada min babil ijarah ajaizah. Maka ini termasuk bab ijarah, pengupahan yang jaizah yang dibolehkan bisyurut syariah dengan syarat-syarat syariat. Kalau orang itu memang dipekerjakan oleh kita, tolong bersihkan rumput rumah saya. Tolong kemudian betulkan genteng rumah saya. Ya, hitungannya harian, hitungannya borongan. Itu berarti sudah jelas ada akadnya sebagai orang yang bekerja dan dia boleh menerima imbalan. Ya. Wa baina an yabduna ja'akum wa wasyata. Maka kemudian dengan orang yang dia menggunakan jabatan dan perantaraannya, fayashfa'u muqabil, kemudian dia membantu dan muqabil mal, dia mendapatkan imbalan harta, fahada minal mahdzur, maka ini perkara yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Jadi kalau yang pertama, dia diminta untuk bekerja. Diminta untuk bekerja, kemudian kita kasih upah, boleh. Yang kedua, dia itu punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya pekerjaan. Nah, ketika dia melakukan pekerjaannya, gak usah jauh-jauh lah, curut tulis ya. Ketika kita ini, kalau di perusahaan lah, perusahaan swasta misalkan, kan ada orang bagian keluarkan DO. Nih, saya pesan ini. Nah, dia sudah dikasih gaji dan sebagainya. Kemudian ketika dia mengeluarkan DO tersebut, dikasih oleh orang yang memintanya. Maka yang ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang sudah pekerjaannya begitu. Dia sudah apa? Pekerjaannya. Ya. Sudah apa? Sudah pekerjaannya. Kewajiban dia. Orang urus KTP. Dan dia tulis pekerjaannya memang untuk entah di catatan sipil, entah di kecamatan, entah di mana. Kalau bagian seperti itu sudah. Anda memang ACC, jika memang terpenuhi syarat-syarat pembuatan KTP-nya selesai, ya dikasih. Sudah. Maksudnya dikasihkan hak dia untuk mendapatkan KTP. Jangan kemudian punten bahasa kasarnya, kalau dia dikasih dipercepat, kalau nggak dikasih nggak dipercepat. Berarti kan dia memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan apa? Imbalan. Ini yang dilarang. Ya, ini yang dilarang. Berarti dia membantu dipercepat itu karena memang pengen ada imbalan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Itu berarti kita sudah selesai tentang masalah ini. Adapun masalah yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah yaitu istifa'ul amal minal ajir wa adamu ifaihi ajrahu. Itu meminta dipenuhi pekerjaannya dari orang yang bekerja tapi tidak memenuhi bayarannya, upahnya. Minta orang ketika bekerja pengen dipenuhi nih kerjanya kudu sempurna. Tapi kita ketika memberikan bayarannya ternyata tidak penuh. Meminta orang lain bekerja pada kita ternyata pengennya sempurna. Tapi kita ketika memberikan haknya tidak sempurna. Ini termasuk perkara yang dalam kategori dosa. Kan ada ya orang ketika menuntut pada karyawannya pengen sempurna, tapi hak-hak karyawan tidak dipenuhi dengan sempurna. Ya. Seperti apa bentuknya? Kita bahas di sini. Laqad raghaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syur'ati i'ta'il ajir haqqahu. Dan sungguh Rasulullah sangat menganjurkan untuk menyegerakan memberikan para al-ajir, para pekerja itu haqqahu, haknya. Rasul sangat menganjurkan pekerja itu segera diberikan haknya, jangan ditunda. Waktunya dikasih THR, ya kasih THR. Waktunya gajian.
Misalkan gajian biasa tanggal 1, tanggal 1-nya hari Sabtu libur. Nah, tanggal 30-nya hari Jumat misalkan. Tanggal 2-nya hari Ahad, tanggal 3-nya hari Senin. Biasanya tanggal 1 gajian. Nah, kalau kemudian orang yang dia paham tentang syariat, daripada dia mengundur sampai tanggal 3, lebih baik dia maju sampai ke tanggal 30. Tapi kalau mungkin cara berpikirnya pengusaha kan enggak ya. Mesti pengennya dimundur. Jangan, lebih baik dimajukan daripada dimundurkan. Ya. Ini faqal maka Rasulullah bersabda kata Rasul, "Uqtul ajra ajraku qabla an yajifa araku." Kata Rasulullah, berikanlah, tunaikanlah oleh kalian itu para pegawai upahnya. Maksudnya tunaikan, berikan upah para pegawai qabla an yajifa arakuhu, sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Berarti Ustaz kalau gitu upahnya harian ya. Harian. Begitu udah selesai pada asar, wah udah masih pada basah keringat dikasih. Ya, soalnya kalau udah mandi udah apa udah kering, waduh kita kena dosa. Bukan, maksudnya segera tunaikan hak beliau. Kalau perjanjiannya Anda pekerja apa? Harian, mingguan, bulanan. Kalau perjanjiannya adalah tanggal 1, berarti bulanan tanggal 1, tunaikan tanggal 1. Ya tapi kan tanggal merah Ustaz. Iya dimajukan saja. Daripada diundurkan 2 hari, mending maju 1 hari. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Menunaikan itu lebih baik, lebih utama. Ya. Apa saja dikasihkan. Kalau mingguan, hari apa? Hari Sabtu. Sabtu jam berapa? Jam kerja sampai jam 1, ya sudah kasih tanggal hari Sabtu jam 1 tersebut. Jangan diundur nantilah sampai asar. Ya, apalagi sengaja diantrikan panjang. Udah bikin dari awal. Dari pagi sudah siapkan dananya. Begitu datang jam 1, ayo bagikan langsung. Itu cara yang terbaik. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan itu tercantum dalam kitab Sahihul Jami hadis yang 1493. Wa min anwa'id dzulmil hasil fi mujtama'atil muslimin. Dan di antara macam-macam kedoliman yang terjadi di masyarakat kaum muslimin. Ini disebutnya masyarakat kaum muslimin. Yaitu Anda mu'i'ta'il umal. Itu wal ujara al muwaddafin huquqahum. Di antara macam-macam kedoliman yang terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin adalah tidak memberikan para pekerja dan juga para karyawan, para pegawai, para buruh itu huquqahum, hak-hak mereka. Hak-hak buruh, hak karyawan, hak pegawai tidak diberikan. Hak itu banyak loh. Sesuai dengan perjanjian. Entah hak pertama, hak dari gaji, hak bonus, hak lembur, termasuk hak istirahat, hak ibadah, termasuk pula diantaranya adalah hak untuk cuti, hak apa saja. Selama itu adalah hak mereka, penuhi. Ya. Penuhi. Jangan kemudian kita tahan. Misalkan kita hitungannya apa? Saya mah biasanya dikasih cuti 1 tahun 12 bulan. Ya sudah. Ketika kapanpun mereka membutuhkan waktu cuti tersebut, silahkan. Kalau Anda mau menahan, maka minta keridoan. Mas, jangan libur semua ya. Kalau semuanya barengan, ngambil 12 hari barengan. Seluruh karyawan nanti pabriknya berhenti. Gantian aja ya. Kalau kemudian mereka itu, ya gantian, silahkan. Tapi kalau kemudian mereka sepakat 12 hari libur, ya wayahnya. Itu. Kalau kemudian sepakat. Tapi kalau aturan dari awal bahasanya cuti diatur oleh perusahaan, tapi Anda berhak mendapat 12, ya wayahnya Anda yang harus mau diatur. Ngambil cutinya sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan. Sebenarnya ini mah teknis ya. Teknis. Intinya mah
hak karyawan jangan diabaikan. Itu sajalah. Ya. Ini harusnya ngajinya para pejabat ya. Nah, kalau kita yang kuli-kuli, keder nerapkannya gimana Ustaz? Ya. Ustaz, kalau saya jualan ketoprak, kemudian jualan ketoprak, kadang ada orang ya yang kemudian saya mau sholat duhur, sholat asar, kan gak ada yang jaga. Saya nyewa orang, laki-laki untuk jaga, boleh nggak? Jangan. Karena dia punya hak untuk sholat berjamaah. Jangan. Pernah ada orang mempekerjakan dianya mau sholat Jumat, kemudian ada orang lain, ya tadi, ada orang lain, kemudian disuruh untuk jaga warungnya. Ya sama saja dia menghalangi orang lain itu untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Jangan. Mending tutup saja, sudah. Ya barangkali ada yang beli, jangan, biarkan. Mau beli mau apa, kalau rezeki kita habis Jumatan juga masih datang. Jangan khawatir. Ya, terkecuali yang jaganya adalah perempuan. Tapi ingat, yang jaganya perempuan, nanti yang belinya laki-laki gimana? Keder lagi kan? Wis, daripada keder, mending tutup. Gitu. Enak kan? Iya. Kalau orang kemudian memaksakan buka, nanti kena dosa karena Allah yang melarangnya di dalam surah Al-Jumu'ah. Enak sekali sebenarnya sih. Sudah. Ya, hak-hak itu harus dipenuhi. Walihana iddatu suwari minha. Dan karena inilah ada banyak bentuk-bentuk, yaitu bentuk-bentuk tidak dipenuhinya hak-hak pegawai. Minha diantaranya adalah an yajhadaha haqqahu bil kulliyah. Dia mengingkari hak-hak pegawainya, mengingkari hak pegawainya secara keseluruhan. Ada orang pegawai, dia kerja, ini kan sekarang lagi beberapa berita itu terkadang ada pegawai yang tidak digaji sama sekali. Dia suruh bekerja tapi tidak mendapatkan gaji. Biasanya ini yang kerja di luar negeri. Dia kerja jadi TKI, jadi TKW sampai di sana dia disuruh kerja tapi ternyata tidak dikasih gaji. Nah ini berarti dia mengambil hak secara keseluruhan. Ya. Wala yakunu lil ajir bayyinah. Dan kemudian di sini pun dikatakan dan orang yang bekerjanya tidak memiliki bukti. Karena mungkin dia pekerja ilegal. Atau kerjanya informal. Contoh jadi PRT. Bukan Pak RT ya. PRT. Pembantu rumah tangga. Atau sekarang yang lagi ngetren namanya asisten rumah tangga. Ya. Asisten rumah tangga. Ya. Ingat asisten rumah tangga, bukan asisten istri ya. Bukan asisten rumah tangga. Sebenarnya kalau bicara pembantu, yang namanya pembantu bukan pokok kan. Yang pokoknya tetap istri. Cuman kerjaan istri dibantu oleh pembantu. Di kita pembantu itu borongan. Semua pekerjaan istri diambil alih. Termasuk yang menyediakan sarapan anak dan suaminya adalah pembantunya. Istrinya nggak dapat pahala. Ya. Kenapa? Dioper. Dialihkan kepada siapa? Pembantu semua. Ya. Sudah tutup duluan ya. Nggak apa-apa lah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah berkaitan dengan yaitu adanya orang yang meminta haknya dipenuhi tapi kemudian dia tidak memenuhi hak orang lain. Nah inilah yang termasuk perkara yang termasuk dosa. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Benar datangnya dari Allah, salah itu kesalahan sebagai manusia biasa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.